Jangan suka ngeliat apa yang ada di tangan orang teh. Bukan pensil ibu. Ibu lihat apa yang di tangan ibu, bukan itu maksudnya. Yang di tangan orang itu adalah yang dimiliki oleh orang. Kita lanjutkan ya. Jangan kagum. Kalau punya dikasih oleh Allah ya sudah, alhamdulillah. Kalau suatu saat diambil oleh Allah ya kita tidak usah merasa kehilangan. Tidak, dulu rumahnya bagus, sekarang rumahnya sederhana, ya ngontrak malah, dulu dia pengusaha, ya tidak apa-apa. Kalau kan tiap orang ada episode-episodenya. Episode diberi, episode ditahan, episode diambil, biasa saja. Jangan ada post power syndrome yang merasa terhina gara-gara nggak ada dunia, biasa saja ya. Dulu mobilnya bagus, sekarang sesudah pensiun jadi mobil sederhana, ya sama saja. Yang paling penting bisa mengantarkan kita sampai tujuan dengan aman. Di Perth itu orang tidak terlalu, yang Alia tuh tidak terlalu sibuk dengan merek mobil. Mereka mobil itu kendaraan ya, asal bisa mengantarkan dengan aman, nyaman ke tujuan, ya sudah. Ganti mobil itu karena memang sudah tidak nyaman dan tidak aman. Jadi bukan masalah kemewahan, bukan. Itu yang menarik. Juga rumah di sana, kenapa biasa saja rumah-rumah itu tidak dibuat, karena ya dalamnya yang dibuat nyaman, ya di luar wajar-wajar saja. Halo, apa yang kepikir ini? Ya biasa sajalah, dunia hanya panggung sandiwara. Dan yang kedua adalah ijhad fi ma'in dan nas, zuhudlah dengan apa yang di tangan orang. Sudah, jangan suka ngeliat apa yang ada di tangan orang teh. Bukan pensil ibu. Ibu lihat apa yang di tangan ibu, bukan itu maksudnya. Yang di tangan orang itu adalah yang dimiliki oleh orang itu. Karena ada kalanya kita tuh lebih dekat dengan orang-orang, sering komunikasi, sering ngirim WA, karena ada badak di balik kerikil. Kan ada udang di balik batu, ini badak di balik kerikil. Jadi ada maksudnya. Kita suka ngebaikin orang karena kita ngarep-ngarep sesuatu dari orang itu. Ngarep-ngarep ditraktir, ngarep-ngarep diongkosin, ngarep-ngarep dibelikan sesuatu. Kalau misalkan sepedanya banyak, ya aduh sepedanya banyak, keren-keren banget, pengen dikasih. Ini helm pada nganggur begini, pengen helm ya. Handphone ada 5, kan yang dipakai cuma 2, dikemanain tuh? Ada, itu bahasa halus. Ada yang lebih agresif, mubazir, dihisab loh di akhirat. Nah, pakai bahasa agama, pengen dia. Jangan hadirin, kalau kita minta ke Allah makin sering, makin manja, makin banyak berharap, makin dicintai. Tapi kalau ke orang makin sering minta, apalagi acting pura-pura baik, makin disebelin tuh, nggak tahu gimana ya. Benar Pak? Menjiwai. Apalagi kalau ya ada katanya ada sebuah pengalaman dari seseorang. Ada orang yang tiba-tiba jam 3 nge-WA, ya Allah ampuni, bagus banget. Ini udah kebaca nih, 3 hari lagi pasti pinjam uang ya nggak? Karena tiba-tiba baik, ngedoain, gimana kabar anak-anak, sehat, ya Allah muliakan anak-anak. Nah tuh 2, 3 begini sebetulnya sudah. Nah ya kasihan,
sudah mungkin kepepet ya. Tapi kalau mau baik tuh jangan pada waktu kepepet, baik aja setiap waktu ya. Nah, kalaupun kita perlu ke orang, karena pasti kita ada perlunya ya, yang boleh itu adalah hanya mulut bicara, tapi hati jangan. Beda yang tolong, aduh tolonglah saya nggak punya harapan lagi selain Akang ya, tolonglah, tidak ada lagi. Nah itu kan beda ya. Tapi bicara begini, ini sama kepepetnya. Ya Allah, Engkau tahu saya sedang betul-betul kesulitan. Saya mohon pertolongan-Mu ya Allah. Saya datang ke makhluk-Mu hanya sekedar syariat. Engkaulah sesungguhnya satu-satunya pemberi rezeki. Apapun yang Kau tetapkan, hamba ridho ya Allah. Pak, saya dalam kesulitan, harus bayar untuk anak sekolah. Saya sudah coba berusaha tapi belum dapat. Saya yakin hanya Allah yang menolong. Saya bicara ini adalah ikhtiar saja. Sekiranya memungkinkan saya pinjam, tapi saya belum janji bisa membayar secepatnya karena belum terbayang dari mana. Hanya saya janji saya akan berusaha keras membayarnya. Begitulah Pak, saya mohon maaf. Saya yakin pembicaraan ini disaksikan oleh Allah. Maaf, saya juga lagi nyari cicilan buat anak saya. Ya Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, maaf mengganggu. Apa deh, saya juga beres. Nggak ada luka, nggak ada kecewa. Bohong, itu motornya bagus, mobilnya bagus, rumah gede, makan kemarin di sana. Padahal semuanya itu punya mertua ya kan. Nggak boleh kecewa. Kalau kita kecewa ke makhluk, berarti kita ngarep-ngarep dari makhluk. Tenang saja, Allah melihat, Allah tahu kita lagi sulit, sempitnya juga dengan izin Allah. Tapi kita nggak berharap, ya Rob, sudah 10 rumah Engkau saksikan, hanya Engkau satu-satunya. Ya tinggal Allah balikan hatinya, ketemu di masjid. Ya banyak kejadian ya. Dia lagi sholat, dilihat oleh seseorang imam. Kenapa Bapak kelihatan? Ya doakan Pak, saya dalam sulit sekali, istri saya mau melahirkan, saya belum ada uang sejumlah sekian. Lalu selesai itu sholat subuh, sholat duhur, datang tamu ke imam. Imam, saya mau bayar zakat sejumlah ini. Imam langsung nangis. Kenapa imam nangis? Mendengar saya mau bayar zakat. Sini Pak, kenapa? Pertemukan dengan itu yang lagi itikaf. Coba Bapak bicara, saya akan bayar zakat, misalkanlah kalau dengan jumlah 10 juta rupiah. Tiba-tiba nangis yang ini. Loh, kenapa saudara jadi nangis? Karena beliau itu dari tadi minta uang ke Allah senilai 10 juta. Jadi nangis yang bayar zakatnya enggak. Jadi bertiga nangis tuh. Karena sepertinya luar biasa. Ya Allah kalau mau mengatur tidak ada yang susah. Gitulah. Kalau yakin ke Allah, kita akan terjaga izzah kita.